Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan membahas dua buah berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari the biggest boy band in the world. Siapa lagi kalau bukan BTS. Yap, sebelum gue masuk ke berita utamanya, ada satu berita juga tentang BTS ini yang baru saja terjadi kemarin, di mana lagu Permission to Dance BTS akhirnya raih peringkat 1 di Billboard 100 dan berhasil meraih akil di Billboard. Dan Permission to Dance ini menggantikan Butter, lagu BTS juga yang sudah 7 minggu berturut-turut memuncaki nomor 1 di Billboard 100. Dan BTS lagi-lagi memecahkan rekor di sini guys. BTS juga jadi artis setelah Drake tahun 2018 yang berhasil menggantikan dirinya sendiri di posisi nomor 1 Billboard 100 gitu. Dan katanya pencapaian Permission to Dance ini juga jadi pencapaian kedua setelah Michael Jackson tahun 1988-1989 dulu, dimana 5 lagu BTS menempati posisi 1 di Billboard, yaitu Dynamite, terus Savage Love, Life Goes On, Butter, dan yang terakhir ini adalah Permission to Dance. Jadi sebelum gue masuk ke berita utamanya, gue mau mengucapkan selamat dulu kepada para ARMY dan juga BTS gitu. Kalian lagi-lagi memecahkan rekor, keren banget. Nah, sekarang kita akan masuk ke berita utamanya. Berita utamanya apa sih bang? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancave di Instagram yang berjudul BTS resmi ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden Korea dan juga akan hadiri sidang umum PBB ke-75. Nih isi beritanya guys, boy group papan atas asuhan Big Hit ini kembali mendapat kepercayaan khusus dari Presiden Korea Selatan. Hari ini 21 Juli BTS dikonfirmasi akan menghadiri konferensi internasional besar seperti sidang umum PBB ke-75 pada bulan September sebagai utusan khusus Presiden untuk generasi dan kebudayaan masa depan untuk menyampaikan pesan kenyamanan dan harapan kepada anak muda di seluruh dunia. Juga mereka melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan, dan penghormatan kepada keragaman. Istana Kepresidenan mengatakan BTS Permission to Dance menduduki puncak tangga lagu utama Billboard Hot 100 yang dirilis kemarin, mengikuti Butter yang menjadi nomor 1 selama 7 minggu terakhir. Pesan penghiburan terkandung dalam lirik, pesan bahasa isyarat terkandung dalam koreografi, dan pesan koeksistensi dan kerukunan berbagai ras memiliki kesamaan dengan keinginan Republik Korea untuk mengatasi krisis corona melalui solidaritas dan kerjasama dengan dunia. Mereka menambahkan kegiatan yang akan dilakukan BTS yang telah menyebarkan harapan dan energi positif kepada orang-orang di seluruh dunia yang kelelahan akibat COVID-19 yang berkepanjangan akan dilakukan sebagai utusan khusus Presiden akan sangat berkontribusi dalam meningkatkan status nasional. Nah, jadi itulah berita utama yang ingin gua bahas di video kali ini guys. Yap, BTS akan kembali menghadiri sidang PBB. Ya, kita tahu beberapa tahun yang lalu mereka menghadiri sidang PBB. Mereka bahkan berbicara di situ yang diwakili oleh RM Namjoon gitu lewat bahasa Inggris pidatonya dia, dan kali ini kembali datang dan sebagai utusan dari Presiden Korea. Ini membuktikan sekali lagi kalau posisi BTS di Korea memang sangat tinggi. Ibarat kata dia itu sebagai artis udah jadi perwakilan banget. Memang aset nasional harus harus kita akui itu adalah BTS gitu, karena Presiden Korea bahkan berkali-kali menunjuk BTS, dan kali ini kembali BTS dipercayakan oleh Presiden Korea untuk menghadiri sidang PBB, dan katanya akan membawa tema kebudayaan gitu lewat lagunya Permission to Dance kemarin kan, lewat liriknya, lewat koreografinya yang merupakan bahasa isyarat katanya, dan MV-nya yang berisi orang dari berbagai macam suku dan ras gitu. Itu sesuai dengan visi misinya negara Korea Selatan gitu. Jadi ya, selamat buat ARMY dan juga BTS. Sekali lagi kalian melakukan hal-hal yang selama ini tidak pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Dan ya, semoga acaranya berjalan lancar sidang PBB nanti, karena yang gua baca infonya adalah BTS akan pergi ke Amerika ke tempat sidang PBB-nya. Gue kira sidang PBB-nya karena lagi COVID online gitu, ternyata enggak gitu langsung. Jadi semoga acaranya berjalan lancar dan semuanya sehat-sehat saja sampai nanti acaranya selesai. Amin.
Nah, berita selanjutnya yang ingin gua bahas di video kali ini datang dari girl group Korea yang punya anggota orang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Secret Number? Ada apa bang? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pencave lagi yang berjudul "Tak ada kejelasan aktivitas dan lama tidak comeback, penggemar Secret Number ramai ajukan protes." Nih si beritanya guys, belum ada kabar sejak comeback terakhir kali penggemar Secret Number ajukan protes kepada Fine Entertainment. Baru-baru ini penggemar Secret Number atau yang disebut juga dengan Loki beramai-ramai ajukan protesnya kepada agensi yang menaungi Secret Number, Fine Entertainment. Tujuan dari protes ini dikarenakan tidak adanya kejelasan aktivitas dari Secret Number baik grup maupun solo setelah 9 bulan berlalu sejak terakhir kali comeback dengan Got That Boom, dan meminta perlakuan yang lebih baik dari agensi kepada idola mereka. Tidak hanya itu, penggemar juga ajukan keluhan meminta kejelasan alasan mulai terlihat kurangnya interaksi dari member Secret Number di media sosial bersama para penggemar, yang mana biasanya member Secret Number selalu aktif dalam berkomunikasi dengan penggemar, lebih khususnya di aplikasi Fanats. Fine Entertainment juga saat ini sudah jarang memposting kegiatan member maupun konten terbaru yang berkaitan dengan Secret Number. Terakhir kali Fine memberikan konten Secret Number lebih kurang 2 minggu yang lalu, dan hingga saat ini penggemar tidak lagi mendapatkan updatean terbaru lainnya dari Secret Number. Hingga saat ini belum ada tanggapan balik dari Fine Entertainment terkait protes penggemar Secret Number. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Jadi kemarin itu sempat trending di Twitter Save Secret Number, di mana para Loki fansnya Secret Number ini mempertanyakan atau memprotes kepada Fine Entertainment karena tidak adanya kejelasan kegiatan Secret Number sejak comeback Got That Boom. Udah berapa bulan ya guys? 8 bulan ya? Apa udah 9 bulan gitu kalau gua nggak salah gitu. Jadi emang udah lama banget Secret Number ini belum comeback lagi. Nah, itu yang dipertanyakan sama para fans juga gitu, salah satunya selain tentang interaksi di media sosial. Untuk comeback, gue mau bahas tentang comeback dulu nih guys. Secret Number ini kan debut di saat bisa dibilang pandemi. Kemarin comeback di Got That Boom pun udah pandemi gitu. Nah, sebenarnya buat para fans Secret Number nih, gue harus kasih tahu ke kalian bahwa agensinya Secret Number, Fine Entertainment ini bukanlah agensi besar. Mereka bukanlah SM, JYP, YG ataupun Hype atau Big Hit gitu maksudnya. Jadi karena bukan agensi besar, tentunya pendanaan itu sangat sulit guys. Untuk comeback guys, itu yang dikeluarkan oleh agensi itu sangat tidak sedikit, sangat besar modal yang dibutuhkan. Mereka harus bayar komposer kalau memang butuh komposer gitu, harus nyiapin semua-muanya. Kalau belum ada studio harus nyewa studio buat latihan dan lain-lain, entah itu studio musik maupun studio tari gitu. Lalu mereka harus mengeluarkan duit untuk bikin MV. Nah, ntar setelah rilis mereka harus ngeluarin duit buat promosi. For your information, takutnya gua Loki kebanyakan tadinya bukan K-popers, jadi K-popers setelah tahu Dita masuk Secret Number dan akhirnya jadi fans Secret Number gitu. Gue kasih tahu nih ya, kalau artis kita atau idol kita comeback di acara musik itu mereka nggak dibayar, tapi agensinya yang bayar ke acara musik itu. Jadi ketika grup kesayangan kita atau idola kita tampil di Musik Bank, Inkigayo gitu-gitu, mereka bukannya dibayar sama acaranya, tapi mereka yang bayar acaranya untuk bisa promosi lagunya di sana gitu. Untuk bisa tampil di acara-acara TV juga banyak agensi itu harus bayar. Jadi untuk meng-comebackkan sebuah grup idol butuh uang yang sangat banyak. Nah, emang Fine gak punya duit bang? Punya, gue yakin gitu. Cuman mungkin masih ada yang dipikirkan sama agensi ini, mengingat sekarang dalam situasi pandemi. For your information, bang, kalau misalnya mereka itu promosi gitu-gitu malah bayar ngabisin duit, terus dapat dari mana idol-idol sama agensi ini uang? Nah, mereka itu dapat dari mana? Penjualan album fisik, uang dari digital, uang dari YouTube misalnya, AdSense-nya YouTube. Terus yang paling gede sebenarnya yang mereka dapatkan itu adalah uang dari konser guys. Nah, konser ini yang sangat vital sekarang, yang sangat tidak bisa berjalan sejak pandemi. Nah, yang kita semua tahu nih kalau Secret Number itu anggotanya itu sebenarnya multinegara kan gitu. Nah, salah satu fandom atau fans terbesar dari Secret Number itu asalnya dari mana? Ya dari negara kita, Indonesia gitu. Kalau nggak ada pandemi, gue yakin Secret Number ini akan dibuat sama Fine bener-bener kuat di internasionalnya dulu gitu, supaya mereka bisa konser kemana-mana. Bahkan mungkin kalau misalnya tidak pandemi, mereka udah
ngejalanin fan meet atau konser di Indonesia gitu. Mengingat Dita sangat populer di Indonesia salah satunya, dan di negara-negara lain pun mereka juga populer gitu. Nah, tapi karena pandemi, konser yang jadi pendapatan terbesarnya idol dan agensi tidak bisa jalan sekarang. Jadi untuk agensi-agensi baru atau agensi-agensi yang tidak besar dengan grup-grupnya yang masih baru, memang sekarang banyak yang kesulitan, guys. Kalian coba cari di Google grup-grup yang bubar karena pandemi. Sedih banget, guys. Ada banyak grup-grup baru yang namanya belum sempat kita dengar akhirnya bubar gara-gara pandemi COVID ini. Kok bisa, Bang? Ya karena itu, karena agensi nggak bisa balikin modalnya. Untuk comeback itu butuh modal yang sangat besar, tapi pendapatannya jadi kurang. Salah satu pendapatan terbesar yang harusnya didapatkan dari konser nggak bisa didapatkan sekarang. Kalau dari album gimana, Bang? Ya, dari album juga menjanjikan, tapi kan kita tahu untuk penjualan album juga susah sekarang gitu karena lagi pandemi gitu. Dan untuk AdSense YouTube gimana, Bang? AdSense YouTube kan gede, nggak ngangkat, guys. AdSense YouTube itu nggak akan ngangkat untuk sebuah perusahaan, karena perusahaan itu yang dibayar bukan cuma artis kita, tapi staff-staff semuanya, gedungnya dia juga harus bayar gitu, sewa-sewa semuanya, bayar wifi-nya dan lain-lain. Kalau ngandelinnya dari AdSense YouTube nggak bakal nyangkut. Kalau YouTube-nya itu punya satu orang, kayak gua nih punya pribadi, ya pasti uangnya sangat cukup buat ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau buat perusahaan itu sangat tidak cukup gitu. Jadi kemungkinan besar belum bisa comeback karena masih ada yang harus dihitung-hitung lah gitu. Makanya kita mari doakan. Gue juga kangen banget, gue pingin banget Secret Number ini comeback karena ya gue suka. Kalau kalian lihat reaction gue terakhir sama God Dead Boom aja, gue suka banget gitu. Jadi gue juga menunggu Secret Number ini comeback. Gue juga bertanya-tanya loh sebenarnya sebelum ada protes ini, kok Secret Number nggak comeback ya? Padahal gue udah nunggu gitu. Tapi ya itu yang kita ketahui bahwa memang comeback tidak mudah gitu. Mari kita doakan Vine punya punya dananya untuk segera meng-comebackkan Secret Number gitu, dan punya plan dan strategi yang baik ketika lagi pandemi ini. Jangan sampai nanti udah bikin yang bagus keluar nggak balik modal. Kasihan kan mereka, kasihan juga idola-idola kita, kasihan juga Dita dan lain-lain kalau sampai tidak balik modal gitu. Jadi itu untuk comeback gitu. Nah, yang kedua adalah yang diprotes adalah tingkat atau intensitas dari sapaan antara member dan penggemar juga menurun. Katanya member Secret Number ini paling sering itu berinteraksi sama penggemarnya dari aplikasi Vanas, tapi juga terasa berkurang gitu komunikasinya sekarang. Itu juga dipertanyakan gitu. Dan juga konten-konten YouTube-nya, salah satunya YouTube Secret Number juga udah berkurang. Udah 2 minggu tidak ada uploadan baru dari YouTube-nya Secret Number gitu. Vine tidak mengupload konten baru tentang Secret Number. Nah, ini membuat fans bertanya-tanya, Secret Number kemana? Kenapa kalau comeback oke lah, pasti banyak yang mengerti gitu karena memang butuh ini itu gitu. Tapi kalau untuk konten atau sekedar menyapa penggemarnya kok juga nggak ada gitu. Itu yang dipertanyakan sekali oleh para Loki gitu. Gue kemarin ada yang chat gue juga yang bilang, Bang, Loki itu sebenarnya nggak comeback yang dituntut banget gitu, Bang, tapi yang penting masih bisa terus melakukan interaksi antara member dan penggemar gitu. Kita tahu semuanya lagi COVID memang jadi susah gitu. Nah, itu yang dipertanyakan banget. Nah, yang untuk media sosial ini gue juga nggak mengerti kenapa. Apakah mungkin membernya memang lagi dikasih jatah liburan jadi tidak perlu menggunakan media sosial dulu atau gimana, kita nggak ngerti. Mari semoga kita tunggu jawaban dari fans, semoga jawabannya memuaskan untuk para Loki, dan juga semoga para member Secret Number kembali cepat menyapa kita semua. Gue tuh memang pengen banget ngelihat, memang harus diakui ya guys, mungkin dibilangnya, mungkin ada beberapa pihak yang bilang kita overproud, tapi jujur melihat Dita, salah satu perwakilan Indonesia menjadi idol K-pop, itu memang punya kebanggaan tersendiri bagi kita gitu. Dan seneng aja ngelihat dia. Kemarin waktu Dita tampil di kontennya Kak Sani Dahye itu, wah, seneng banget nontonnya gitu. Gue aja seneng banget gitu ngelihat, wih, idol K-pop ya, orang Indonesia idol K-pop bener ya gitu. Jadi ya sangat kita tunggu-tunggu comebacknya. Gue God Dead Boom kemarin gue udah suka banget gitu. Gue nunggu banget comeback selanjutnya di tahun ini, tapi udah paruh kedua nih belum ada tanda-tanda Secret Number akan comeback. Makanya kangen banget. Sekali lagi mari doakan semoga comebacknya Secret Number segera
datang gitu. Jangan-jangan belum comeback juga karena mempersiapkan banget untuk sesuatu yang besar, bisa jadi kan seperti itu ya. Sesuatu yang benar-benar dipersiapkan secara matang, bisa jadi juga seperti itu gitu. Mari doakan sekali lagi Secret Number segera comeback dan para membernya kembali aktif di media sosial, oke? Nah guys, jadi segitu aja yang mau gue bahas di video kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Jangan lupa gue sudah punya TikTok juga dengan nama yang sama, Ihsan Mahendra. Silahkan di follow kalau berkenan. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.